Halo, selamat bertemu dengan saya Pak Damian dalam pembelajaran agama Katolik, aku pribadi yang unik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk dari kami yang Engkau ciptakan begitu indah dan sempurna. Utuslah Roh Kudus-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat belajar dengan baik untuk memahami diri kami sebagai ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat memahami diri dengan segala kemampuan dan kekurangan atau keterbatasan diri kita. Lalu yang kedua, dapat memahami bahwa setiap manusia diciptakan secara unik. Nah, ini terdapat dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan yang ketiga, mampu membuat doa syukur atas keunikan diri. Nah, ini tiga hal yang diharapkan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti dalam pembelajaran ini. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kalian katakan dengan gambar di atas berkaitan dengan keunikan diri? Nah, silakan perhatikan dua anak kembar ini. Apa yang bisa kalian katakan berkaitan dengan keunikan dari mereka masing-masing? Setelah memperhatikan kedua gambar tadi, kita boleh melihat bahwa setiap orang itu unik, unique atau unus, sama dengan satu. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada perbedaan dengan orang lain. Unik itu satu, berbeda, tidak ada duanya. Maka orang kembar sekalipun nampaknya sama, tetapi sebetulnya tetap ada sesuatu yang unik pada diri mereka masing-masing. Coba perhatikan kedua gambar ini. Ini dua anak kembar yang nampak memang kalau kita perhatikan mereka ini sungguh-sungguh mirip. Ya. Namun meskipun wajah mereka mirip, tentu keduanya ini memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Coba diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ini kalau kita perhatikan cara senyum saja ada perbedaan. Ya, mungkin wajah memang benar-benar mirip, tapi kalau diperhatikan dengan betul ada keunikan-keunikan tertentu. Nah, ini dari hal yang nampak. Belum lagi nanti hal-hal lain, ya, seperti suara atau cara jalan atau cara dia berbicara dan lain-lain, ya bisa nampak ada sedikit berbeda, ada sedikit lain daripada saudaranya yang lain. Inilah yang disebut dengan keunikan. Keunikan itu adalah sesuatu hal yang berbeda dari yang lain, tidak ada duanya seperti itu. Hanya dia sendirilah atau hanya dari kita sendiri yang memiliki keunikan seperti itu. Dan dalam hal keunikan ini kita perlu menyadari bahwa diri kita berbeda dari orang lain.
berbeda. Kita harus sadar itu bahwa apapun warna kulit kita, apapun raut wajah kita, rambut kita, warna kulit, meskipun kita berbeda, meskipun kita tidak seperti yang lain, tapi harus kita sadari bahwa saya bukan dia, saya unik, saya khas, saya bukan dia. Keunikan itu merupakan anugerah yang patut disyukuri dan dikembangkan. Nah, ini jadi karena keunikan itu merupakan anugerah dari Allah, kita diberikan wajah yang unik, mata yang unik, bibir yang unik, hidung yang unik, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan anugerah Allah yang tentu kita harus syukuri dan kita kembangkan. Nah, dalam hal keunikan ini tentu bisa juga secara fisik maupun juga kemampuan-kemampuan yang kita miliki, bisa menyanyi, bisa berolahraga, bisa menari, dan lain-lain. Ini semua kemampuan-kemampuan yang Allah berikan yang unik dari yang lain. Nah, ini patut kita syukuri kepada Tuhan yang sudah memberikan kita keunikan seperti itu. Nah, mengapa harus menyadari keunikan kita? Jika kita tidak menyadari keunikan kita, maka bisa timbul sikap atau perilaku negatif dalam hidup kita. Nah, ada orang yang melakukan operasi plastik untuk penampilan yang lebih cantik, lebih ganteng, ya. Namun tidak sedikit dari tindakan operasi itu yang gagal, sehingga mengakibatkan tindakan bunuh diri. Nah, ini karena tidak bisa menerima diri tadi, tidak bisa menyadari akan keunikan dirinya, maka mengakibatkan sikap dan perilaku negatif dalam hidup, ya, sampai setelah dioperasi ternyata gagal, yang akhirnya berujung pada bunuh diri. Nah, ini bisa kalian baca di media ini, ya, di internet. Bisa kalian baca di internet, ya, mengisahkan tentang atau memberitakan tentang gadis-gadis muda yang bunuh diri karena hasil operasinya itu jelek. Ini tidak sedikit terjadi di dunia, ya, orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini semua dilakukan karena tidak mampu menerima atau menyadari keunikan yang ada pada dirinya. Jadi dia ingin tampil seperti orang lain, ya, tidak menampilkan siapa dirinya sendiri. Nah, inilah yang sering terjadi dalam dunia dewasa ini, terutama di dalam kalangan kaum muda seperti kalian ini, kan masih banyak memiliki figur-figur atau idola tertentu yang membuat kalian ingin seperti dia, lalu berbagai hal dilakukan yang terkadang ketika itu gagal akan mengarah pada hal-hal atau sikap-sikap yang negatif sampai pada tindakan-tindakan bunuh diri dan lain-lain. Apa yang membuat seseorang itu bernilai, ya, apakah kecantikan atau kegantengan? Nah, ini coba kita lihat. Terkadang orang merasa kalau dia cantik, ya berarti lebih bahwa dialah orang-orang yang memang sungguh hebat, sungguh luar biasa, sungguh diperhatikan, atau ketika dia ganteng dan lain sebagainya. Nah, ini jadi memang sungguh-sungguh ganteng, sungguh cantik, ya, kita menginginkan seperti ini. Tapi apakah kita sanggup atau kita mampu seperti mereka? Ya, ini tentu sebatas kekaguman, bukan berarti bahwa dari kita ingin seperti mereka lalu kita melakukan hal-hal yang
yang negatif sampai pada operasi dan lain sebagainya, yang itu merupakan suatu tindakan yang tidak menyadari akan keunikan dari kita. Nah, selain kegantengan atau kecantikan, apa yang membuat dari kita bernilai di mata orang lain? Apakah karena kita kaya? Kalau kita kaya, ya tentunya dipandang oleh orang lain itu sebagai orang yang hebat, orang yang luar biasa. Nah, apakah semua inilah yang merupakan penilaian bahwa diri kita itu bernilai atau berharga di mata orang lain? Kita bernilai bukan karena kita cantik atau ganteng ataupun kaya, namun kita bernilai karena kita diciptakan oleh Allah dengan keunikan dari kita masing-masing. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita harus bersyukur bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kita semua unik. Karena itu kita harus mengembangkan keunikan itu seturut kehendak Allah, bukan kemauan kita. Jadi di dalam kitab suci Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu setiap pribadi memiliki keunikan atau kekhasan tertentu seturut kehendak Allah itu sendiri. Tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan keunikan atau kekhasan dari kita itu agar menjadi berguna bagi diri kita dan bagi orang lain, dan untuk semakin membuat relasi kita dengan Allah sendiri yang memberikan keunikan dan kekhasan dalam diri kita itu semakin dekat. Kita semakin bersyukur kepada Tuhan sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Nah, itu pesan yang mau disampaikan bagi kita dalam kitab suci yang barusan kita baca. Sebagai penegasan, kita semua unik, artinya tidak ada duanya. Ciri fisik
sifat, cara berpikir, pengalaman keberhasilan kita, serta kegagalan kita turut membentuk keunikan kita. Latar belakang keluarga juga turut berperan dalam mengembangkan keunikan kita sendiri. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dia menciptakan manusia itu unik, berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya. Diri kita itu indah dan istimewa, sebab Allah menciptakan kita seturut citranya. Ada sebuah puisi yang sangat bagus untuk menjadi kekuatan bagi kita dalam hal bagaimana kita menerima diri yang memiliki keunikan atau kekhasan, serta bagaimana kita supaya tetap dapat mengembangkan segala keunikan-keunikan kita, segala kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Puisi ini diciptakan oleh Douglas Mellock. Bunyinya demikian: jika kau tak dapat menjadi pohon, jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat jadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payau. Tidak semua dapat menjadi nahkoda, lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua, karena ada tugas berat, manakala ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat jadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang, jadilah dirimu yang terbaik. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sedikit memahami sehingga mampu bersyukur kepada Tuhan atas segala keunikan yang Dia berikan kepada kita. Sebagai doa penutup, kita akan doakan dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu
ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman-Mu di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa untuk materi berikutnya.